Semangat pagi netizen Indonesia. Hari ini Senin, 12 Februari 2024. Kawan, bolehkah aku cerita tentang netizen Indonesia yang punya karakter seperti kreatif, peduli, selera humor tinggi, dan juga yang paling top adalah semangat kebangsaan yang tinggi. Pada sisi lain, aku sebagai salah satu netizen Indonesia sebenarnya juga senang seperti kawan-kawan yang punya karakteristik seperti itu. Namun, pada satu sisi, aku belum paham bagaimana sih cara membedakan antara kampanye hitam dengan kampanye negatif itu. Jadi, sebelum mulai ini, aku ingin dapatkan apa ya, seperti punya kawan-kawan karakteristik yang bagus, yaitu bahwa netizen Indonesia itu dikenal dalam beberapa hal, antara lain kreatif dalam menghasilkan konten seperti meme, video lucu, dan karya seni digital yang unik dan menghibur. Yang kedua, mereka juga peduli dan solidaritasnya tinggi terhadap sesama, seperti aktif dalam berbagai forum online dan media sosial, terkadang juga menunjukkan partisipasi tinggi dalam isu-isu sosial dan politik. Yang ketiga, selera humornya itu loh yang tinggi dan suka bercanda. Pastinya, humor dapat menjadi perangkat sosial dan membantu meringankan beban dalam situasi sulit. Aku sangat setuju itu. Yang keempat, ini yang paling top, semangat kebangsaan yang tinggi. Di sini rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional yang menjadi penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Namun, memang masih ada juga netizen yang menunjukkan perilaku negatif seperti menyebarkan kebencian, sara, dan berita bohong, sehingga penting juga sih untuk meningkatkan literasi digital agar kita atau paling tidak akulah dapat menggunakan internet dengan bijak dan bertanggung jawab. Namun, sebelum melangkah ke berikutnya, kawan, terkait bagaimana cara membedakan kampanye hitam dan kampanye negatif, sepertinya aku juga perlu memahami kemampuan dasar ini terlebih dahulu, yaitu yang pertama, kita ternyata harus perlu tahu bagaimana cara memeriksa kebenaran informasi, yaitu mencari tahu sumber informasi dan verifikasinya dengan sumber terpercaya. Kita perlu memastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kita juga perlu teliti terkait dengan data dan fakta yang ada. Harus pastikan informasi yang disampaikan berdasarkan data dan fakta yang akurat, yang benar. Kemudian kita perlu juga memeriksa kembali data dan fakta yang disajikan dan dibandingkan dengan sumber lain. Yang ketiga, kita juga perlu memperhatikan tujuan informasi itu untuk apa gitu. Apakah informasi bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi yang bermanfaat bagi pemilih, kalau sekarang situasinya pemilih seperti ini, atau hanya untuk menyerang karakter lawan tanpa dasar yang jelas. Kemudian, kita juga perlu menghindari penyebaran informasi yang tidak jelas. Artinya, jangan menyebarkan informasi yang belum diverifikasi kebenarannya. Hal ini tentu dapat membantu kita mencegah penyebaran fitnah dan berita bohong. Ini dia kawan, kita perlu terus mengembangkan karakter positif ini dan mendorong penggunaan internet yang lebih bertanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang lebih positif dan kondusif. Antara lain dengan mengenali perbedaan kampanye hitam atau black campaign dan kampanye negatif atau negative campaign. Jadi, aku ingin cerita tentang apa sih itu perbedaan kampanye hitam atau black campaign dan kampanye negatif atau negative campaign. Black campaign bukan black ya, black itu kaleng, kaleng kerupuk apa ya, black atau kaleng apalah gitu ya. Yang jelas di perbedaan ini aku ingin tahu tentang apa itu tujuannya, atau bagaimana metodenya, apa dampaknya, siapa pelakunya, dan contoh-contohnya seperti apa. Terkait dengan perbedaan tujuan ini, kampanye hitam itu biasanya menyebarkan informasi yang tidak benar, berupa berita bohong dan juga fitnah.
Kampanye hitam bertujuan untuk merusak citra lawan dengan cara yang tidak etis, ilegal, dan memanipulasi opini publik. Sementara kampanye negatif tujuannya adalah untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan lawan berdasarkan data dan fakta yang benar tentunya. Kampanye negatif ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemilih dalam situasi pemilu seperti ini tentang rekam jejak dan kebijakan lawan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Terkait dengan metode, biasanya ini berupa serangan pribadi, yaitu menyerang karakter pribadi lawan, seperti kehidupan pribadi, keluarga, atau agama. Serangan ini sebenarnya kadang-kadang tidak relevan dengan kapabilitas politik, dan tujuannya adalah untuk membangkitkan emosi negatif terhadap lawan itu sendiri. Beda dengan kampanye negatif, metodenya biasanya mereka sifatnya mengkritik, yaitu mengkritik, katakanlah mengkritik rekam jejak, yaitu mengkritik lawan dalam jabatannya pada saat dia berada menjadi apalah misalnya gitu, yang jelas katakanlah menjadi apa dia memiliki jabatan publik, atau dalam kehidupan pribadinya juga kadang-kadang mereka kritik, tetapi dilihat dari rekam jejaknya. Kritik ini harus berdasarkan data dan fakta yang dapat diverifikasi. Artinya bukan ngarang-ngarang kawan kalau kampanye negatif itu. Untuk terkait dengan metode dalam kaitannya kampanye hitam ini, mereka juga menggunakan penyebaran rumor dan fitnah. Informasi yang disebarkan biasanya tidak berdasar dan tidak dapat diverifikasi. Cara menyebarkannya melalui berbagai media seperti media sosial, brosur, spanduk, atau bahkan melalui bisikan-bisikan seperti itu. Beda dengan metode kampanye negatif, mereka cenderung membandingkan kinerja, yaitu perbandingan yang ini harus dilakukan secara objektif dan adil. Yang dibandingkan adalah kinerja lawan dengan kandidat lain tentu. Nah, metode yang ketiga terkait dengan kampanye hitam, dia adalah memanipulasi informasi, yaitu dengan cara memanipulasi foto misalnya, atau video, dan juga dokumen untuk merusak citra lawan. Manipulasinya dapat dilakukan dengan cara editing, pencabutan konteks, atau pembuatan konten palsu. Artinya, antara konten dan konteks itu kadang-kadang tidak nyambung sebenarnya kalau dilihat dari aslinya seperti itu. Nah, metode untuk kampanye negatif sendiri biasanya cenderung membahas isu-isu yang relevan dengan kapabilitas politik dan kinerja lawan. Nah, isu-isu ini tentu harus dibahas secara mendalam dan informatif. Jadi bukan asbun lah, atau sekarang bilang ngedabus gitu ya. Itu begitu kawan. Nah, persoalan dampaknya ini biasanya kalau kampanye hitam, dia akan menimbulkan kebencian dan permusuhan, yaitu dengan menciptakan suasana yang penuh kebencian dan permusuhan antar pendukung. Hal ini tentu dapat memicu perselisihan dan bahkan kekerasan. Beda dengan kampanye negatif, dampaknya biasanya memberikan informasi kepada pemilih, khususnya dalam situasi pemilu sekarang ini, yaitu tentang kelemahan dan kekurangan lawan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Dampak yang kedua terkait dengan kampanye hitam, itu adalah merusak demokrasi, kawan. Karena mereka menyebarkan informasi yang menyesatkan dan memanipulasi opini publik. Hal ini tentu dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap proses politiknya. Beda dengan kampanye negatif, dampaknya justru meningkatkan partisipasi politik, yaitu dengan mendorong diskusi yang sehat tentang isu-isu politik. Sehingga di sana kita dapat meningkatkan kesadaran berpolitik yang sehat. Nah, yang ketiga dampaknya juga dapat melanggar hukum kalau ini terkait dengan kampanye hitam. Nah, kalau melanggar hukum tentu dapat dipidana. Hal ini tentu apabila diduga terjadi misalnya pencemaran nama baik, atau penyebaran berita bohong, atau ujaran kebencian, dan lain-lain.
Berbeda dengan kampanye negatif, karena di sini yang ditunjukkan adalah hak berekspresi. Ini tentu dilindungi oleh apa? Oleh hukum dan dilindungi oleh hak berekspresi selama informasi yang disampaikan adalah kritik yang membangun sehingga menghasilkan solusi yang relatif baik. Nah, terkait dengan dugaan pelaku ini ya tentu ya, diduga kalau untuk kampanye hitam adalah pihak yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak teridentifikasi dan seringkali anonimus karena memang sumbernya ini mereka ingin secara gelap saja pokoknya informasinya nyampe saja seperti itu. Beda dengan kampanye negatif, biasanya katakanlah tim kampanyenya atau pendukungnya yang membuat kampanye negatif ini terhadap lawan politiknya secara terbuka. Artinya sumber dari kampanye negatif ini cenderung jelas siapanya kayak seperti itu. Itu bedanya antara kampanye hitam dengan kampanye negatif. Nah, terkait contoh kampanye hitam, misalnya menyebarkan rumor tentang skandal pribadi di masa lalu terhadap seseorang yang kita coba untuk dikampanyekan, dilakukan kampanye hitam. Katakanlah juga meskipun tidak ada bukti yang mendukungnya, itu kita coba terus sampaikan. Yang kedua, misalnya menyebarkan video yang diedit tentang pernyataan yang kontroversial. Padahal belum tentu orang itu sih ngomong seperti itu apa yang disampaikan pernyataan yang kontroversial itu dengan memotong dan mengubah konteksnya. Artinya konten dan konteks tidak nyambung seperti itu. Gambar kecil tidak sesuai dengan gambar besarnya. Nah, kalau untuk contoh dengan kampanye negatif, biasanya berupa kritikan tentang kebijakan ekonomi yang menunjukkan dampak negatifnya terhadap rakyat misalnya, atau membandingkan rekam jejak misalnya dalam menangani pembangunan seperti itu. Ada lagi nggak ya contoh kampanye hitam seperti itu dan contoh kampanye negatif? Oh, mungkin contoh kampanye hitam satunya lagi misalnya seperti memalsukan dokumen yang menunjukkan bahwa seseorang misalnya korup meskipun dokumen tersebut palsu atau dibuat-buat. Kalau contoh lain dari kampanye negatif misalnya membahas isu-isu korupsi yang memberikan bukti-bukti yang mendukung. Jadi buktinya fakta seperti itu. Itu bisa dimasukkan dalam kampanye negatif. Nah, jadi sekarang aku agak sedikit paham nih antara apa itu kampanye hitam dan kampanye negatif. Cuma kadang-kadang memang suka kebolak-balik seperti itu. Jadi kalau menurut sih kesimpulannya bahwa kampanye hitam atau black campaign dan kampanye negatif atau negative campaign merupakan dua strategi yang berbeda dalam kampanye politik, khususnya dalam suasana pemilu ini. Sebenarnya kampanye ini juga tidak hanya khusus untuk pemilu saja sebenarnya. Mungkin nanti pada saat menjelang apa pilkada seperti itu juga akan berlaku juga ada kegiatan kampanye hitam dan kampanye negatif seperti ini. Yang kedua, bahwa kampanye hitam menggunakan informasi yang tidak benar dan fitnah untuk menjatuhkan lawan. Sedangkan kampanye negatif menggunakan data dan fakta yang real gitu, yang benar gitu untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan lawan. Kesimpulan yang ketiga, kampanye hitam dapat merusak demokrasi dan melanggar hukum. Sedangkan kampanye negatif dilindungi oleh hak berekspresi dan kebebasan pers, khususnya bagi yang jurnalis. Termasuk kita juga barangkali yang sebagai pers yang disampaikan oleh masyarakat juga kalau itu berupa sesuatu kritik akan sangat bagus juga. Artinya kemudian kita juga memberikan solusi seperti itu. Sarannya, cobalah aku juga ingin menjadi netizen yang cerdas dan bertanggung jawab. Sehingga apapun yang ingin kita
informasikan kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Kita sepertinya perlu juga menyaring informasi sebelum menyebarkan informasi yang ingin kita sampaikan. Istilah yang umum adalah saring sebelum sharing, seperti itu ya. Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat dan tidak menyebarkan kebencian. Ini kayaknya sih memang sudah pas banget gitu, kalau kita harus menghormati perbedaan pendapat apapun hasilnya dan tidak menyebarkan kebencian. Itu saja kawan, kiranya berkenan dirimu. Uh, aku juga memohon kiranya ada koreksi dari dirimu, karena apa yang aku sampaikan tidak semuanya benar. Tentu banyak juga hal-hal yang perlu dikoreksi. Kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat bagi diriku. Semoga ini juga bermanfaat bagi yang lainnya. Itu saja kawan, terima kasih banyak, sukses selalu menyertaimu.